Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proses bisnis PT Telkom. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Untuk yang pertama ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Aurelia Tivara Agustin dengan 3 digit NIM terakhir 036. Perkenalkan, nama saya Rinda Khayum Yursila dengan 3 digit NIM terakhir 049. Perkenalkan, nama saya Olivia Widyastuti dengan 3 digit NIM terakhir 051. Saya Rika Audina dengan 3 digit NIM terakhir 055. Saya Reta Safakirana dengan 3 digit NIM terakhir 061. Dan saya Muhammad Adanu Wicaksono dengan 3 digit NIM terakhir 063. Perkenalkan, nama saya Ramani Samarsela dengan 3 digit NIM terakhir 066. Next. Baik, yang pertama kita akan membahas apa sih Telkom itu. Jadi, Telkom itu merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan. Salah satunya adalah layanan Very Small Aperture Terminal Internet Protocol. Ini merupakan solusi komunikasi satelit yang memungkinkan pelanggan untuk terhubung dengan jaringan internet melalui terminal FISAT. Next. Lalu apa sih itu ETOM itu? Jadi Enhanced Telecom Operation Map atau disebut ETOM adalah kerangka kerja yang digunakan dalam industri telekomunikasi untuk menggambarkan dan mengorganisir proses bisnis. ETOM juga mengidentifikasi tentang proses bisnis inti yang diperlukan untuk menyediakan layanan telekomunikasi, serta mulai dari perencanaan hingga penagihan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya proses bisnis. Yang pertama ada strategi dan perencanaan bisnis, yaitu penentuan strategi bisnis Telkom Indonesia terkait layanan VSAT IP dan analisis pasar dan persaingan. Yang kedua ada pengembangan produk dan layanan, yaitu ada perancangan layanan VSAT IP yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan uji coba produk dan layanan sebelum peluncuran. Selanjutnya ada manajemen aset, yaitu manajemen perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung layanan VSAT IP dan pemantauan pemeliharaan infrastruktur secara berkala. Selanjutnya ada manajemen layanan, yaitu penyediaan layanan pelanggan termasuk pendaftaran, pemrosesan pesanan, dan penanganan keluhan. Dan pemantauan kinerja layanan dan pengelolaan kapasitas. Selanjutnya ada manajemen operasi dan jaringan, yaitu ada pengoperasian jaringan VSAT IP, termasuk pemantauan kinerja jaringan dan penanganan gangguan, serta pemeliharaan rutin dan perbaikan pada infrastruktur jaringan. Selanjutnya ada manajemen perangkat, yaitu pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam layanan VSAT IP, termasuk perangkat terminal VSAT dan perangkat jaringan, serta pemantauan kondisi perangkat dan pemeliharaan secara berkala. Selanjutnya ada manajemen layanan pelanggan, yaitu layanan pelanggan seperti bantuan teknis, faktur, dan penanganan keluhan, serta manajemen hubungan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan. Selanjutnya ada manajemen kualitas dan keamanan, yaitu penerapan standar kualitas layanan atau SLA dan keamanan yang sesuai, serta audit keamanan sistem secara berkala dan tindak lanjut terhadap temuan audit. Selanjutnya ada manajemen keuangan,
yaitu perencanaan dan pengendalian anggaran yang terkait dengan operasi layanan VSAT IP, serta pelaporan keuangan terkait pendapatan, biaya, dan profitabilitas layanan. Yang terakhir ada manajemen strategi dan arsitektur, yaitu pemantauan tren industri dan teknologi terkait layanan VSAT IP, serta penyesuaian strategi dan arsitektur jaringan untuk menjaga daya saing dan inovasi. Lalu ada infrastruktur, yaitu sistem informasi. Telkom perlu memiliki sistem informasi yang dapat mengakomodasi proses bisnis yang terdefinisi dalam kerangka kerja ITOM. Kemudian ada jaringan komunikasi, yaitu untuk mendukung penyediaan layanan telekomunikasi kepada pelanggan, termasuk infrastruktur kabel, jaringan nirkabel, satelit, dan teknologi lainnya. Kemudian ada data center, yaitu yang perlu memiliki pusat data yang memadai untuk menyimpan dan mengelola data operasional. Lalu ada teknologi cloud, yaitu dengan menggunakan layanan cloud, Telkom dapat mempercepat implementasi ITOM dan mengurangi biaya investasi dalam infrastruktur fisik. Lalu ada peralatan dan perangkat khusus, yaitu Telkom memerlukan peralatan dan perangkat khusus untuk mendukung pemantauan dan pengelolaan operasional sesuai dengan kerangka kerja ITOM. Selanjutnya ada tim SDM atau sumber daya manusia, yaitu Telkom perlu memiliki tim yang kompeten dalam mengelola dan menjalankan proses bisnis sesuai dengan kerangka kerja ITOM. Lalu ada sisi informasi, yaitu informasi pelanggan, data demografis pelanggan seperti nama, alamat, nomor kontak, dan lain-lain. Riwayat layanan pelanggan, termasuk paket layanan yang mereka langganan, tanggal aktivasi, dan lain-lain. Data konsumsi pelanggan seperti penggunaan data, panggilan, dan pesan. Keluhan pelanggan, dan informasi umpan balik untuk meningkatkan layanan. Kemudian ada informasi jaringan, konfigurasi jaringan termasuk lokasi perangkat, topologi, dan status koneksi. Kinerja jaringan termasuk tingkat keandalan, catatan perbaikan jaringan, termasuk waktu dan jenis perbaikan yang dilakukan. Lalu ada informasi layanan, yaitu deskripsi lengkap layanan yang ditawarkan, termasuk fitur, harga, dan syarat-syarat layanan. Informasi inventarisasi layanan, seperti status ketersediaan dan konfigurasi. Data penggunaan layanan termasuk tingkat adopsi dan tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya, informasi operasional. Informasi operasional internal termasuk inventarisasi perangkat keras dan perangkat lunak, data karyawan, dan lain-lain. Data keuangan termasuk pendapatan, biaya operasional, dan profitabilitas layanan. Catatan operasional termasuk laporan pemantauan dan metrik kinerja operasional. Selanjutnya, informasi proses bisnis. Deskripsi proses bisnis termasuk langkah-langkah, pemangku kepentingan yang terlibat, dan input atau output yang terkait. Catatan kinerja proses bisnis termasuk waktu siklus, efisiensi, dan tingkat keberhasilan. Informasi pemantauan proses bisnis untuk mengidentifikasi dan merespons perubahan atau masalah yang muncul. Informasi pasar, analisis pasar dan persaingan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, rencana strategis, dan tujuan bisnis jangka panjang. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Yang pertama yaitu event management, ada general manager, manager access operation, dan teknisi service operation. Yang kedua ada incident management, ada point general manager dan manager area network. Yang ketiga teknisi service area, ada point request fulfillment, manager operasional, dan teknisi operasional. Yang keempat problem management, manager network, di akses area, pembenahan jaringan, penanggulangan gangguan kabel, fiber optik, dan radio. Kemudian, target penerapan proses bisnis ETOM. Target penerapan proses bisnis ETOM di PT Telkom antara lain, yang pertama adalah optimalisasi proses bisnis. Yang kedua, peningkatan pengalaman pelanggan.
Yang ketiga ada manajemen pelayanan yang baik. Yang keempat ada penyediaan layanan yang terintegrasi. Dan yang kelima adalah penyederhanaan proses dan reduksi biaya. Selanjutnya adalah potensi efisiensi. Efisiensi yang diperoleh dari implementasi ETOM di PT Telkom meliputi penyederhanaan proses. ETOM memungkinkan otomatisasi proses manajemen tiket, mengurangi kebutuhan akan tindakan manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan, peningkatan responsibilitas. Dengan sistem pelacakan dan pelaporan yang terintegrasi, tim PT Telkom dapat dengan mudah melacak status tiket dan mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Selanjutnya, pengelolaan prioritas yang lebih baik ETOM yang memungkinkan PT Telkom untuk menetapkan prioritas pada tiket berdasarkan urgensi dan pentingnya. Optimisasi penggunaan sumber daya. Dengan visibilitas yang lebih baik terhadap aliran kerja dan beban kerja. Peningkatan layanan pelanggan dengan respon yang lebih cepat dan efisien terhadap permintaan pelanggan. Penghematan biaya dengan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk proses manual dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah beberapa penjelasan dari kelompok kami mengenai proses bisnis PT Telkom. Baik, sebelum kami menutup presentasi pada kali ini, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai pembahasan pada kali ini? Jika ada, raise hand dan bertanya. Baik, untuk Kakak Amel dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amelia Prasenja Putri dengan 3 digit NUN terakhir 054. Izin bertanya, bagaimana PT Telkom dapat memastikan keamanan dan keandalan infrastrukturnya agar menghadapi tantangan teknologi dan ancaman keamanan yang zaman sekarang terus berkembang. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami akan mendiskusikan dulu untuk pertanyaannya ya. Harap ditunggu bentar. Untuk yang lain, apakah ada pertanyaan? Jika ada, lakukan raise hand. Terima kasih. Baik, untuk jawaban dari pertanyaan Kak Amel akan dijawab oleh Areta. Untuk Areta dipersilakan menjawab. Baik, untuk PT Telkom memastikan keamanannya bisa dan keandalan infrastruktur mereka bisa menggunakan penggunaan teknologi keamanan canggih. Seperti PT Telkom bisa mengadopsi teknologi keamanan termasuk firewall, sistem deteksi intrusi, dan enkripsi data. Yang kedua yaitu dapat melakukan pemantauan secara terus-menerus. PT Telkom dapat melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap infrastruktur mereka menggunakan sistem manajemen jaringan. Dan yang ketiga bisa melalui peningkatan keamanan cyber. PT Telkom menginvestasikan sumber daya dalam pelatihan dan pendidikan keamanan cyber bagi karyawan mereka. Yang keempat bisa melakukan penerapan kebijakan keamanan yang ketat. Dan yang terakhir bisa melakukan penyediaan pemulihan bencana. PT Telkom memiliki rencana pemulihan bencana yang komprehensif untuk memastikan bahwa infrastruktur mereka dapat pulih dengan cepat dalam kejadian kegagalan sistem atau terdapat serangan. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik, satu pertanyaan udah. Baik, kami akan menutup presentasi pada kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga yang kami sampaikan dapat memberi manfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Kami kelompok 5 memohon maaf jika ada salah kata dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.